Pertolongan datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Joksen Pardosi. Terima kasih atas puji-pujian yang sudah dinaikkan, Pak. Terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir malam hari ini. Baik saudara-saudara kami, sahabat kami semua yang ada di live streaming Facebook, selamat malam semuanya. Dan juga salam kudus buat kita semua yang ada di ruangan Zoom meeting malam hari ini. Terima kasih. Salam jumpa kembali untuk kita semua di dalam kelompok tumbuh bersama kita, Kamis Ministry, pada hari ini, malam ini, tanggal 8 September 2022. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mari setelah kita menyanyikan puji-pujian kita, meninggikan Kristus Yesus Tuhan kita, di mana kita telah melihat wajah kemuliaannya melalui karya salib Kristus, melalui kasih karunia-Nya yang sudah kita terima dan kita hidup di dalamnya. Kita melihat jelas bagaimana wajah Yesus digambarkan di sana. Nah, sebelum kita lanjutkan untuk pembahasan firman Tuhan, perenungan firman Tuhan di malam hari ini, yaitu membahas topik bagian yang kedua dari tema bagaimana kita mengerti lukisan daripada wajah Yesus Kristus saat ini. Wajah kemuliaan Kristus yang sudah dinyatakan kepada kita. Ya, melalui kebenaran Injilnya, kita akan lebih memperjelas lagi, melihat lagi semuanya itu dari penyataan firman kasih karunia Tuhan. Nah, untuk itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya tentunya mengajak kita terlebih dahulu untuk memohon pimpinan daripada Roh Kudus, dan untuk itu mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Yesus Kristus Tuhan kami, Tuhan yang penuh wajah kemuliaan surgawi dan yang telah menyinarkannya kepada kami melalui kebenaran Injil kasih karunia Allah. Dan saat ini kami Tuhan bersama-sama hadir dipersatukan melalui kelompok tumbuh bersama secara virtual, baik melalui live streaming di Facebook ya Tuhan, maupun melalui ruangan Zoom meeting kami di malam hari ini. Semua saudara-saudara kami dari berbagai daerah sudah hadir, berbagai tempat hadir di tempat di mana kami ada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, semuanya kami sudah berada di dalam hadirat-Mu, karena Engkau ada di dalam kami dan kami telah ada di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus,
untuk keseharian, aktivitas yang kami lakukan, pekerjaan dan tanggung jawab yang harus kami lakukan, dan dengan pertolongan Tuhan, kami dimampukan semuanya melakukannya. Dan inilah kami Tuhan, bersama-sama dengan keluarga kami semua, kami bisa hadir di sini sebagai orang-orang percayamu, orang-orang kudusmu Tuhan, orang-orang yang telah Engkau tebus dengan darahmu yang suci, yang telah meneguhkan hati kami, dan telah memberikan kami jaminan keselamatan hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Itu adalah sumber sukacita kami yang paling besar, dan mendorong kami semua untuk senantiasa mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Bapa di dalam surga, diberkatilah semua sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami semuanya, yang berpartisipasi, yang menghadirkan dirinya untuk kami bersama-sama datang pada pengetahuan kebenaran Kristus. Dimuliakan namamu, kami serahkan dari awal sampai akhir pemberitaan firman Tuhan. Jadilah seturut dengan kehendak-Mu dan menjadi sukacita bagi kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Ya, baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya langsung saja masuk pada pembahasan kita, perenungan kita, topik yang sudah kita mulai, tema yang sudah kita mulai pada hari Kamis yang lalu, tentang bagaimana kita memahami, mengerti tentang lukisan, gambaran daripada wajah Yesus Kristus saat ini. Nah, sebelumnya pada hari Kamis yang lalu di bagian yang pertama, hari ini, malam ini adalah bagian yang kedua. Ya. Malam ini adalah bagian yang kedua, yaitu kita akan melihat bagaimana kita mengenal dan mengerti bahwa saat ini kita diperhadapkan kepada cahaya wajah rupa daripada Kristus yang penuh dengan kemuliaan. Ya. Dan hari Kamis yang lalu saya sudah menyampaikan, ketika kita melihat wajah Kristus, Yesus sebagai manusia, ketika dia datang ke dunia ini, dikatakan bahwa Yesaya berkata, dikatakan di situ bahwa dikatakan wajahnya tidak tampan, rupa pun tidak. Bahkan Bapak Ibu sekalian, dikatakan di dalam Filipi pasal 2 bahwa Yesus mengambil rupa seorang hamba, ya, seorang doulos, seorang slave, ya. Dan saya akan mengajak kita untuk membaca terlebih dahulu, ya, di bagian Filipi pasal 2 ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang ke-11. Ya, kita mulai dari sini. Ya, Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, ya, yang walaupun dalam rupa Allah, ya, jadi dia sesungguhnya memiliki rupa yang asli adalah rupa Allah, ya, wajahnya Tuhan, gitu ya. Tapi yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, ya, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, mengambil rupa seorang doulos, ya, dan menjadi sama dengan manusia, menjadi sama dengan manusia hamba. Bukan sama dengan manusia pada umumnya, tapi lebih rendah, ya.
mengambil rupa seorang hamba, ya, seorang budak. Dan dalam keadaannya sebagai manusia tentunya. Jadi wajah Yesus Kristus sebagai mengambil rupa seorang hamba, seorang budak adalah sebagai manusia. Kalau wajahnya sebagai Allah, sebagai Tuhan, dia penuh kemuliaan, ya, lebih mulia, lebih bercahaya, lebih terang daripada matahari dan segala ciptaan yang lainnya apapun. Wajah Allah, wajah Kristus lebih mulia daripada semuanya. Tetapi dikatakan setelah dia mengosongkan dirinya, kemudian dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi kalau kita bertanya, Bapak Ibu sekalian, kenapa anak Allah, kenapa anak domba Allah, kenapa Yesus Kristus, kenapa anak manusia itu, ya, ketika dia datang ke dunia ini harus mengambil rupa manusia seperti seorang hamba, seorang doulos? Kenapa dia tidak tampan? Kenapa rupa penampilannya secara manusia tidak bersemarak begitu, Bapak Ibu sekalian? Kenapa? Kenapa dia harus memilih mengambil penampilan wajah, ya, seperti seorang hamba yang paling rendah? Bapak Ibu sekalian, jelas sekali kita lihat di situ tadi dikatakan, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari posisi rupa Allah yang paling tinggi, yang paling mulia, ya, yang paling luar biasa, yang paling cemerlang, Bapak Ibu sekalian, dia turun kepada rupa manusia yang paling rendah, Bapak Ibu sekalian, ya, karena dia ingin menunjukkan ketaatannya kepada Bapa di surga. Dan supaya dia bisa menebus semua orang yang paling berdosa sekalipun. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau membaca apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, dia katakan, akulah orang yang paling berdosa dari semua orang di dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebab itulah Rasul Paulus berkata bahwa dia sekarang melihat kecemerlangan, kemuliaan daripada wajah Kristus melalui penyelamatan dirinya, melalui wajah Kristus yang ditampilkan kepada Paulus ketika dia diselamatkan pertama kali, Bapak Ibu Saudara. Dan disitulah Rasul Paulus melihat seperti apa wajah Yesus Kristus yang penuh dengan kemuliaan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sehingga dikatakan tadi di ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, dan bahkan mati di atas kayu salib. Saudara-saudara, oleh karena apa? Karena pada saat itu, orang yang disalibkan adalah dianggap orang yang paling hina. Saudara-saudara, orang yang disalibkan adalah orang yang dikutuk. Ya, karena kehinaan kitalah yang ditanggung oleh Kristus. Oleh karena salib dan penderitaan kitalah yang ditanggung oleh Kristus. Oleh karena segala keberdosaan kitalah yang ditanggung oleh Kristus. Dan semua itu ditimpakan kepadanya. Bapak Ibu Saudara, kitalah orang yang paling berdosa, tetapi untuk kitalah dia mati. Amin. Kitalah orang yang paling buruk, dan untuk kitalah dia mati. Dan kitalah orang yang paling berdosa, dan untuk kitalah dia mati untuk menebus segala dosa kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dia merendahkan dirinya di hadapan Allah, dan dia taat sampai mati di atas kayu salib itu. Karena seharusnya kitalah yang harus menanggung kematian disalibkan, menanggung kutuk itu, tetapi dia
menunjukkan wajah kemuliaannya melalui ketaatannya sampai dia mati di atas kayu salib. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di ayat 9 dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Ya, oleh karena ketaatan Kristus sebagai manusia, sebagai hamba, sebagai doulos, Bapak Ibu Saudara, yang merendahkan dirinya, taat sampai mati di atas kayu salib, dan serendah-rendahnya, Bapak Ibu Saudara, sampai dia turun ke alam maut. Sehingga dikatakan itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Amin, haleluya, puji Tuhan. Ya, dan mengaruniakan kepadanya, kepada Yesus, nama di atas segala nama. Supaya apa? Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Kapan ini terjadi, Bapak Ibu Saudara? Kapankah Kristus menerima kemuliaan itu? Kapankah Kristus dipermuliakan, Bapak Ibu Saudara, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima segala kemuliaan Allah? Bapak Ibu Saudara, dikatakan setelah Yesus Kristus mati, dikuburkan, dan dia bangkit dari antara orang mati, kemudian dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka kita lihat di sini bahwa ketika Rasul Paulus mengatakan bahwa akulah orang yang paling berdosa dari semua orang, akulah orang yang paling hina dari semua orang, dia katakan supaya di dalam diriku ini, di dalam diri Rasul Paulus, dinyatakan kasih karunia Allah, dinyatakan kemuliaan Allah yang berlimpah-limpah berkat itu, sehingga Saulus menjadi contoh orang yang percaya dan diselamatkan oleh kasih karunia Allah di kemudian hari berikutnya. Ya, dan termasuk kita juga saat ini, Bapak Ibu Saudara, kita semuanya diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita lihat di situ bahwa Paulus memuliakan Yesus Kristus dan salibnya. Ya, Paulus memuliakan, mengenali Yesus Kristus dengan wajah di mana salib Kristus tergambar, karena di sanalah pengampunan segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya dinyatakan oleh Allah. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, supaya manusia beroleh kebenaran Allah, supaya manusia beroleh perkenanan Allah, yaitu kebenaran Allah yang dikaruniakan secara cuma-cuma bagi setiap orang yang percaya saat ini. Maka Yesus harus memperlihatkan wajah kemuliaannya melalui pekerjaannya yang sudah selesai, dan itu disampaikan pertama kali kepada rasul kita, rasul bangsa lain, yaitu Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah Paulus mengenali wajah Kristus yang surgawi. Sekali lagi, Paulus mengenali wajah Kristus yang surgawi, bukan wajah Kristus yang duniawi. Paulus tidak pernah mengenal Yesus secara manusiawi, Bapak Ibu Saudara. Tetapi dia mengenal Yesus Kristus yang sudah dipermuliakan di surga, dan kemudian Kristus menyatakan firman-Nya, Kristus mewahyukan firman kasih karunia-Nya kepadanya, bagaimana pengenalan akan wajah Yesus saat ini yang penuh dengan kemuliaan itu. Dan itu dituliskan, dinyatakan oleh Rasul Paulus, dan diinspirasikan oleh Roh Kudus, dan diwahyukan oleh Yesus Kristus. Itulah yang kita kenal firman kasih karunia dari Roma sampai Filemon. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita lihat betapa begitu bertekad luar biasa, betapa luar biasa hasrat dan kerinduan
yang besar sekali, yang luar biasa daripada Paulus setelah dia melihat wajah Kristus yang sebenarnya saat ini. Ya, kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 20. Mari saudara-saudaraku. Kisah Para Rasul 20, ya. Dan ayat ini, Kisah Para Rasul 20 ini, ayatnya yang ke-24 adalah bagian ayat firman Tuhan yang seharusnya dan sebaiknya kita sebagai orang percaya, orang kudusnya Tuhan harus melekat kepada ayat firman Tuhan ini, ya. Dan karena itu kita harus sering membacanya dan merenungkannya. Demikian firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Ya. Ayat 24. Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Ini kata Rasul Paulus, ya. Asal saja aku, Paulus, dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Paulus tidak mengatakan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan kepada kami. Tidak dikatakan begitu, ya. Dia mengklaim secara personal. Dan ini sinkron dengan apa yang Paulus katakan di dalam Galatia pasal 1 ayat 11-12. Paulus berkata bahwa Injil yang kuberitakan bukanlah Injil manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerima sendiri langsung dengan wahyu, revelation, penyataan daripada Kristus dari surga secara spesial, secara spesifik, secara istimewa kepadanya. Maka dia katakan di situ, Bapak Ibu Saudara, menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil Kerajaan Sorga. Tidak, bukan Injil Kerajaan Sorga, Bapak Ibu Saudara. Paulus mengatakan di situ tentang Injil kasih karunia Allah. Amin. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Injil Kerajaan Sorga harus diselesaikan sebagai amanat agung oleh ke-12 murid Yesus, Petrus, Yohanes, Yakobus, dan yang lainnya, untuk memberitakannya kepada bangsa yang bersunat, yaitu bangsa Israel. Amin. Tetapi Paulus mengklaim secara personal, dia katakan, aku harus menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah, ya, yaitu berita tentang keselamatan bagi semua orang tanpa perbedaan, berita keselamatan bagi semua orang yang didasarkan pada pekerjaan Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib, berita yang didasarkan pada kematian, penguburan, dan kebangkitan daripada Yesus Kristus dan kenaikannya ke surga, dan berita yang didasarkan pada iman kepada kasih karunia Allah, dan di mana setiap orang yang percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus bertekad dan dia katakan, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Dia siap mati untuk itu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena dia sudah melihat wajah Yesus yang sebenarnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah karena itulah Bapak Ibu Saudara, orang Kristen, orang percaya betapa penting mengenali wajah Yesus Kristus saat ini melalui pemberitaan Injil kasih karunia Allah. Amin. Supaya di dalam hatinya ada kerinduan yang besar untuk mengasihi semua orang. Bapak Ibu Saudara, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, yang sangat spesial, dan yang sangat membawa damai sejahtera bagi dunia saat ini. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk melihat lagi di Filipi pasal 3. Mari kita lihat kembali lagi ke Filipi pasal 3. Ya. Setelah kita lihat tadi Filipi pasal 2, maka kita lihat kerinduan daripada Paulus. Berkali-kali dia nyatakan tekadnya adalah kerinduan untuk mengenali wajah Kristus Yesus melalui pemberitaan salibnya yang mulia itu.
Mari kita lihat di dalam Filipi pasal 3 ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-11. Ya, Bapak Ibu Saudara bisa mencatat ayat-ayat firman Tuhan yang baru saja saya sebutkan. Dan saya akan membacakan untuk kita semua. Filipi pasal 3 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-11. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain yang menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika Yesus di bumi ini, Dia memperkenalkan dirinya di dalam hal-hal lahiriah. Dan Dia mengajak semua pengikutnya untuk mengikuti apa yang dilakukannya secara hal-hal lahiriah. Antara lain, Dia disunat pada hari yang ke-8. Antara lain, Dia dibaptis dengan air. Dan lain-lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara. Ya, tetapi Paulus katakan, kita lihat, sesudah Yesus Kristus mati, dikuburkan, dan naik, bangkit dan naik ke surga, apa yang terjadi? Bagaimana pengenalan yang sesungguhnya saat ini terhadap wajah kemuliaan daripada Kristus? Ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan, ya, masih ayat 6 ya. Bahkan ayat 5, ya. Disunat pada hari yang ke-8 dari bangsa Israel dari suku Benjamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian tentang hukum Taurat, aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, semuanya pengenalan hal-hal seperti itu adalah pengenalan hidup di bawah hukum Taurat. Dan Bapak Ibu Saudara tahu, ketika Yesus ada di bumi ini, Dia hidup di bawah hukum Taurat. Dia mentaati hukum Taurat. Dia mentaati tuntutan hukum Taurat. Karena Dia datang untuk menggenapi hukum Taurat. Wajah Yesus secara lahiriah menunjukkan ketaatannya kepada hukum Taurat. Bapak Ibu Saudara, tetapi bagaimana setelah Yesus naik ke surga? Saudara, Paulus katakan di dalam pengenalannya di ayat 7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Amin. Ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalanku akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Bapak Ibu Saudara yang sangat luar biasa di sini, begitu kontrasnya pengenalan akan Rasul Paulus terhadap sinar kemuliaan, wajah kemuliaan daripada Kristus melalui kebenaran yang dia terimanya, melalui firman kasih karunia yang dia terimanya dari Yesus Kristus yang sudah dipermuliakan di surga. Dia katakan, semua pengenalanku yang dulu itu adalah merupakan, dianggapnya sebagai sesuatu yang tidak berguna, bahkan dia katakan sebagai sampah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat 9 dikatakan, dan berada dalam Dia, dalam Kristus, bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat. Ya, pengenalan dia akan Kristus bukan karena pengenalan akan mentaati hukum Taurat, bukan karena perbuatan-perbuatan, Bapak Ibu Saudara, melainkan apa? Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mengenali wajah Kristus saat ini adalah didasarkan pada kepercayaan, didasarkan pada iman, bukan didasarkan pada perbuatan-perbuatan manusia. Tidak, Bapak Ibu Saudara, tetapi didasarkan pada iman kepada perbuatan-perbuatan Yesus Kristus yang sudah sempurna dilakukannya di atas kayu salib. Amin. Disitulah kita melihat wajah Kristus yang sesungguhnya saat ini. Siapakah Dia? Bagaimana kita mengenal Kristus saat ini?
bagaimana kita mengerti apa yang dikehendaki oleh Yesus Kristus saat ini, dan bagaimana kita mengiring hidup kita di dalam Kristus saat ini. Bapak Ibu Saudara, berdasarkan kepercayaan, kata Paulus, berdasarkan iman, kata Rasul Paulus, ya. Bapak Ibu Saudara, di ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Amin. Ini tekad dia yang dia mulai tadi dari perkataan dia, di perkataan Paulus di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 24, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal aku dapat menuntaskan tugas yang Tuhan percayakan kepadaku, yaitu untuk memberitakan Injil kasih karunia Allah. Sampai dia menjelang akhir hidupnya pun, setelah sekian lama dia melayani sedemikian rupa, Bapak Ibu Saudara, tetap tekad dia tidak berubah, dan kerinduan daripada Paulus tidak berubah. Dia katakan, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia, mengenal Yesus, dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, dan menjadi serupa di dalam kematiannya. Kenapa Bapak Ibu Saudara itu yang menjadi tekad dia? Karena disitulah dia akan melihat lebih jelas lagi gambaran lukisan daripada wajah Yesus Kristus yang sebenarnya. Amin. Lain daripada itu adalah Yesus gimmick. Itu adalah Yesus yang lain, Bapak Ibu Saudara. Itu adalah bukan Yesus yang ada di dalam Alkitab. Itu adalah Yesus hayalan manusia, Bapak Ibu Saudara. Meskipun manusia mendirikan patung Yesus setinggi langit, Bapak Ibu Saudara, tidak ada pengenalan akan wajah Yesus Kristus dari benda-benda mati seperti itu. Amin. Tidak ada, saudara-saudara. Pengenalan wajah Yesus saat ini adalah pengenalan melalui iman kepada kebenaran firman Tuhan. Amin. Percuma kalau kita membangun atau mendirikan patung Yesus Kristus. Lagi pula di dalam hukum Taurat sudah dikatakan, dilarang di situ apa? Jangan kamu membuat menggambar rupa Tuhan semacam menyerupai apapun. Betul, Bapak Ibu Saudara? Ya. Tetapi saat ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingin mengenal wajah Yesus yang sesungguhnya, kenalilah wajah Yesus Kristus melalui kebenaran firman kasih karunia-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya ingin mengajak kita kembali untuk melihat lagi bagaimana Paulus lagi menegaskan kemana kita pergi dan apa yang harus kita mengerti, dan bagaimana kita memberitakannya apabila kita ingin memperkenalkan lukisan wajah Kristus, potret wajah Kristus saat ini kepada dunia yang gelap ini, kepada dunia yang terhilang, kepada dunia yang memberontak kepada Tuhan. Bagaimana kita memperjelas, memperkenalkan wajah kemuliaan Yesus Kristus saat ini. Bapak Ibu Saudara, daripada kita berpikir hanya secara duniawi, meyakinkan manusia secara duniawi, marilah lebih baik kita percaya kepada firman Allah, supaya kita bisa meyakinkan dunia ini dengan apa yang dipatok oleh Allah melalui kebenaran firman-Nya. Mari kita lihat di dalam Galatia pasal 1. Galatia pasal 1. Galatia pasal 1. Galatia pasal 1. Saya akan membacakan ya, saya akan membaca dari ayat 1 ya, Bapak Ibu Saudara. Dari Paulus, seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, ketika Rasul Paulus
memperkenalkan dirinya kepada jemaat Galatia ini, atau persisnya ketika dia menulis firman Allah kepada mereka, Paulus, saudara-saudara, di awal sudah mengaitkan, ya, sudah melekatkan kata-kata yang dia sampaikan dengan berita kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Dia tidak berbicara hal yang lain, Bapak Ibu Saudara, ya. Dia tidak membicarakan Yesus Kristus secara fisik. Ayat 2. Dan semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku kepada jemaat di Galatia, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika Rasul Paulus menuliskan firman Tuhan ini kepada mereka, justru karena dia tahu jemaat Galatia ini adalah jemaat Tuhan yang sedang bermasalah. Apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus? Apakah dia sekedar memberikan nasihat-nasihat secara psikologis? Apakah dia hanya memberikan nasihat-nasihat yang yang membuat mereka secara mental supaya mereka hebat, supaya mereka kuat? Bapak Ibu Saudara, tidak. Paulus menyampaikan ajaran kepada mereka. Paulus menyampaikan ajaran tentang pekerjaan Kristus yang sudah selesai, tentang salib Kristus yang sudah, di mana dia menyerahkan dirinya karena segala dosa kita dan melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini. Bapak Ibu Saudara, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah Rasul Paulus memberikan suatu penegasan di pasal 3 ayatnya yang pertama, ya, pasal 3 ayatnya yang pertama. Ketika jemaat Galatia ini, Bapak Ibu Saudara, sudah mulai menyimpang dari pemberitaan Injil kasih karunia Allah, dari pengajaran kasih karunia Allah, maka Rasul Paulus menegur keras mereka dan mengingatkan mereka dengan sungguh-sungguh. Dan bagaimana Paulus mengingatkan mereka, Bapak Ibu Saudara? Galatia pasal 3 ayat 1 dikatakan, "Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu?" Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah wajah Yesus Kristus telah terang benderang dilukiskan di depanmu, di hadapanmu? Bagaimana caranya? Lukisan yang seperti apa yang dilukiskan oleh Rasul Paulus tentang wajah Yesus Kristus kepada mereka, kepada jemaat Galatia? Apakah Paulus melukiskan wajah Kristus yang ada di Yesaya pasal 53? Apakah Rasul Paulus melukiskan Yesus Kristus, wajah Yesus Kristus kepada mereka secara manusia, secara duniawi? Bapak Ibu Saudara, sama sekali tidak. Ya, Bapak Ibu Saudara, Paulus melukiskan wajah Kristus kepada jemaat Galatia ini ketika dia memberitakan Injil keselamatan kepada mereka. Amin. Yaitu berita tentang Yesus Kristus sudah mati dan bangkit menebus segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Memberitakan Yesus Kristus darahnya tertumpah 2000 tahun yang lalu, menyucikan kita, menguduskan kita sekali untuk selama-lamanya. Amin. Memberitakan Yesus Kristus di mana di dalam Dia kita dibenarkan melalui iman. Memberitakan Yesus Kristus di mana melalui darahnya kita dibenarkan dengan cuma-cuma. Memberitakan Yesus Kristus bahwa melalui iman kepada kasih karunia-Nya, bukan karena perbuatan-perbuatan kita, kita diberikan jaminan, kepastian, keselamatan masuk surga sekali untuk selama-lamanya dan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, lukisan wajah Yesus yang seperti itulah yang digambarkan oleh Rasul Paulus kepada mereka ini.
Tetapi jemaat ini, orang-orang Kristen ini, Bapak Ibu Saudara yang di Galatia ini, mereka meninggalkan pemberitaan tentang wajah kemuliaan, lukisan cahaya kemuliaan wajah Yesus Kristus melalui pemberitaan Injil kasih karunia Allah, dan mereka kembali kepada hukum Taurat. Mereka kembali kepada pengenalan Kristus secara lahiriah. Karena ketika Yesus di bumi ini, Yesus Kristus dikenali ketaatan hidupnya di bawah tuntutan daripada hukum Taurat. Amin. Tetapi setelah dia mati di atas kayu salib, dia pikul semuanya tuntutan daripada hukum Taurat, dan dia katakan, tetelestai, sudah selesai, it is finished. Bapak Ibu Saudara, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah kemudian diperjelas lagi oleh Rasul Paulus di ayat 2. Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Amin. Jadi Paulus ingin mengatakan, apakah kamu mengenali wajah Kristus karena kamu melakukan hukum Taurat, atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Apakah kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus karena kamu melakukan hukum Taurat, atau karena kamu percaya kepada Injil Kristus, kepada Injil kasih karunia Allah? Di ayat 3. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Ya, Paulus bertanya pada mereka, kenapa bisa lagi kalian kembali ke belakang? Kenapa lagi ingin hidup menurut pola-pola yang lama, hidup lama? Bukankah kita sudah hidup dalam hidup yang baru? Amin. Kenapa kita mau kembali lagi ibarat seperti orang Mesir, orang Israel, ketika mereka keluar dipimpin oleh Musa di padang gurun itu menuju tanah Kanaan. Kemudian sebagian daripada orang Israel bersungut-sungut dan tidak bersedia lagi berjalan di bawah pimpinan Musa yang adalah pimpinan Tuhan. Sebagian mereka mengatakan apa? Marilah kita kembali ke Mesir, karena kita tidak menemukan daging, kita tidak menemukan segala makanan yang enak di padang gurun ini. Musa ini telah membawa kita di jalan yang salah. Mereka menyalahkan Tuhan. Mereka ingin kembali ke Mesir, Bapak Ibu Saudara. Tetapi apa yang terjadi? Mereka dibinasakan, dan mereka dihukum, dan mereka menderita, dan mereka sangat rugi besar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus juga mengatakan kepada jemaat di Galatia dan juga kepada kita semuanya, karena hidup kita sudah dimulai dengan pimpinan daripada Roh Kudus, maka kita harus juga berjalan di bawah pimpinan daripada Roh Kudus. Amin. Karena itu dikatakan di ayat 4 lagi. Kita lanjut lagi. Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Ya, ayat 5. Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang telah menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah, dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat, atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Amin. Jadi itu adalah penegasan-penegasan daripada Rasul Paulus, bahwa di dalam pemberitaan Injil itulah, melalui deskripsi Injil kasih karunia Allah, disitulah wajah Kristus, disitulah lukisan daripada kemuliaan Kristus dinyatakan kepada dunia ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, itulah panggilan tugas kita, untuk sama seperti yang dinyatakan oleh Rasul Paulus tadi, bahwa kepadanya dan juga kepada kita tentunya saat ini diberikan tugas untuk menyaksikan Injil kasih karunia Allah, dan apapun halangannya, apapun yang terjadi, kita harus berkomitmen menyatakan keberanian iman kita, yaitu memperkenalkan wajah Kristus, wajah kemuliaan Kristus, melalui pekerjaan, melalui pemberitaan pekerjaan Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah ya,
kita melihat tadi apa yang dikatakan Paulus bahwa saat ini ya, di mana kita, pengenalan kita akan wajah daripada Kristus, kemuliaan daripada Kristus itu adalah di bawah pimpinan daripada Roh Kudus, di bawah penggembalaan daripada Roh Kudus kepada kita, bukan di bawah kekuatan atau pengendalian daripada hukum Taurat. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang mari kita lihat di Roma pasal 5 ayatnya yang ke-8. Saya mengajak kita untuk melihat sedikit lagi di Roma pasal 5 ayatnya yang ke-8. Roma pasal 5 ayatnya yang ke-8 saya akan membacakan untuk kita semuanya. Dan di sini kita akan melihat lagi penegasan daripada Rasul Paulus, ya, penegasan daripada firman Tuhan, seperti apa ya sukacita kita ketika kita sudah mengenali wajah Kristus yang penuh kemuliaan melalui Injil kasih karunia-Nya. Roma pasal 5 ayatnya yang ke-8. Saya bacakan sampai ayatnya yang ke-10. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, jadi Kristus mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sesudah Dia mati untuk kita di dalam posisi di mana keberdosaan kita, tentu saja saat ini ada suatu perubahan total yang dikerjakan oleh Allah bagi kita. Apa itu? Ayat 9. Lebih-lebih, ya, lebih-lebih ini adalah Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang jauh lebih baik, ya. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Amin. Ada suatu ukuran kepastian, jaminan bagi kita untuk memperoleh keselamatan hidup yang kekal. Dan karena itulah kita mengerti wajah Kristus telah diperlihatkan kepada kita. Ayat 10. Sebab jikalau ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Amin. Ada suatu kepastian Bapak Ibu Saudara. Lihatlah di sekeliling kita, lihatlah di sekitar lingkungan kita, betapa banyaknya orang saat ini masih beriman mudah-mudahan. Belum di dalam suatu kepastian kebenaran, belum di dalam suatu jaminan kebenaran yang sudah dinyatakan oleh Allah melalui firman-Nya, Bapak Ibu Saudara. Dan ini adalah merupakan tugas kita untuk menyaksikannya kepada mereka. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian kita lihat lagi di dalam 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal 5, ya. 2 Korintus pasal 5. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita. Di dalam 2 Korintus pasal 5, kita baca ayatnya yang saya akan membacakan ayatnya yang ke-16 dan 17. 2 Korintus pasal 5 ayat 16 dan 17. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia. Ketika Yesus Kristus hidup di bawah hukum Taurat, kita bisa menilai Kristus dengan sempurna melakukannya. Secara lahiriah, Dia melakukannya di dalam dagingnya, dan sempurna dilakukannya sebagai representasi daripada kita yang berdosa. Dia melakukannya dengan setaat-taatnya, dan Dia selesaikan itu di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara, itulah ketika kita ingin menilai
ketaatan Kristus secara manusia dengan sempurna, dan dialah yang melakukannya di atas kayu salib itu. Tetapi Paulus katakan, kami tidak menilai Kristus lagi seperti itu saat ini, tidak mengenali Kristus lagi secara kemanusiaannya saat ini, karena Kristus saat ini bukan lagi manusia. Karena dia sekarang sudah bangkit dari antara orang mati, dan dia sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Lalu sekarang bagaimana pengenalan kita akan Kristus? Di ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Siapa yang ada di dalam Kristus? Saudara-saudara dan saya. Amin. Kita semua adalah orang-orang yang sudah berada di posisi di mana kita sudah di dalam Kristus secara permanen. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Pengenalan kita kepada Kristus saat ini adalah pengenalan di dalam manusia barunya, di dalam kebenaran manusia baru yang dinyatakan oleh Kristus, yang sudah dimuliakan di surga, yang dinyatakan kepada kita melalui firman kasih karunia-Nya. Itulah pengenalan akan wajah Kristus saat ini yang kita jalani di dalam proses di mana kita bertumbuh menjadi segambar dengan Dia yang adalah kepala dan kita adalah anggota tubuhnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah manusia baru itu adalah manusia batiniah. Amin. Saya ulangi sekali lagi, manusia baru itu adalah manusia batiniah. Itu adalah ciptaan baru yang diciptakan oleh Kristus Yesus melalui pemeteraian Roh Kudus di dalam diri saudara dan saya. Itulah yang perlu kita berikan informasi tentang firman kasih karunia Allah, agar manusia baru kita itu semakin mengenali wajah Kristus yang sempurna itu. Amin. Bapak Ibu Saudara, ini adalah pekerjaan Allah yang dipersiapkan bagi kita. Sebelum dunia dijadikan, Allah mau kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, karena itu kita akan melihat di dalam 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Bagaimana konkretnya? Ya, bagaimana konkretnya manusia batiniah kita bisa bertumbuh di dalam pengenalan akan kebenaran? Dan seperti apa saudara-saudara tandanya bahwa kita saat ini sedang menjalani pengenalan yang lebih dalam lagi tentang kebenaran kasih karunia Allah, tentang pekerjaan Kristus yang sudah selesai, tentang kasih karunia Allah yang sempurna itu. Mari kita lihat di dalam 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Ya, saudara kita sering menyebut ini 1, 2, 3, 4. Ya, bukan 1, 2, 3, tapi 1, 2, 3, 4. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita baca 1 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ada dua hal, Bapak Ibu Saudara, yang bisa memberikan indikasi, memberikan suatu tanda kepada kita bahwa kita sedang mengalami perubahan yang besar di dalam pengenalan akan wajah kemuliaan Kristus saat ini. Yaitu yang pertama adalah apabila kerinduan di dalam hati kita ini semakin terbakar, semakin menyala-nyala, merindukan agar orang lain mendengarkan Injil kasih karunia Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, semakin bertambah pengetahuan yang benar yang dikaruniakan oleh Allah bagi saudara dan saya. Untuk apa semuanya itu? Apakah itu untuk menjadi suatu dasar kesombongan bagi kita? Apakah itu menjadi suatu kebanggaan bagi diri kita sendiri? Bapak Ibu Saudara, sama sekali tidak. Paulus sudah mengatakan, sebab karena kasih karunia Allah kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Tetapi ketika kita semakin dalam mengenali wajah Kristus,
semakin dalam mengenali firman kasih karunia Allah, semakin masuk lebih dalam lagi kepada pekerjaan Roh Kudus, maka kita harus membuka mulut kita, maka kita harus memberitakan kepada semua orang tentang pekerjaan Kristus yang sudah selesai, di mana di atas kayu salib itu Dia mengampuni, menghapus segala dosa umat manusia. Setiap orang yang percaya pasti memperoleh hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah Paulus memberikan suatu peringatan, warning di dalam pemberitaannya, Bapak Ibu Saudara, kepada semua orang. Di dalam 1 Korintus pasalnya yang pertama, saya mengajak kita membuka 1 Korintus pasal 1. 1 Korintus pasal 1. 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-17 dan ayatnya yang ke-18. 1 Korintus pasal 1 ayat 17 dan ayatnya yang ke-18. Saya akan membacakan untuk kita. Demikian firman Tuhan. Ayat 17. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Ini adalah fokusnya. Fokus daripada panggilan Paulus adalah untuk memberitakan Injil Kristus, dan bukan dengan hikmat perkataan manusia, supaya salib Kristus tidak menjadi sia-sia. Ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka. Siapa mereka? Mereka yang akan binasa, yaitu mereka yang tidak mau percaya, yang tidak melihat wajah kemuliaan Kristus saat ini di dalam pemberitaan Injil kasih karunia Allah. Yang menolak adalah orang-orang yang menjadi bodoh dan mereka akan menjadi binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apabila saudara punya kerinduan agar orang lain melihat wajah Kristus, yaitu melalui pemberitaan Injil kasih karunia Allah, maka yakinlah saudara-saudara dan saya, saudara akan bertambah dikuatkan di dalam Tuhan. Amin. Ya, saudara-saudara, ketika kita membuka mulut kita, memberitakan Injil kasih karunia Allah, memberitakan salib Kristus kepada orang lain, kepada dunia ini, Bapak Ibu Saudara, tanpa saudara sadari dan saya sadari, Tuhan sudah mensuplai kekuatan baru kepada saudara dan saya untuk menghadapi segala persoalan-persoalan dalam kehidupan ini. Amin. Seperti siapa? Seperti Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara. Seperti Paulus sendiri yang menyatakan firman ini, bahwa dia dikuatkan batinnya dan dia selalu siap, bahkan di dalam penderitaan sekalipun, dia selalu siap untuk memuliakan Allah senantiasa. Amin. Kenapa? Karena roh Tuhan memimpin hidupnya. Karena roh Tuhan bekerja di dalam dirinya. Karena hikmat Tuhan memberikan kepadanya untuk bisa mengambil keputusan yang benar di dalam menghadapi segala pergumulan-pergumulan hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah di 2 Korintus pasal 4, saya mengajak kita sedikit lagi Bapak Ibu. 2 Korintus pasal 4, ya, kita tuntaskan ini. Dalam 2 Korintus pasal 4, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima, di sini kita melihat lagi, ya, masih warning daripada peringatan daripada Rasul Paulus, ya. Di ayatnya yang pertama kita lihat, oh ya, 2 Korintus pasal, sebentar, ya, saya masih ada di 1 Korintus. Ya. Ya, 2 Korintus pasal 4. Mulai dari ayat 1. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Amin. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi
yang memalukan, kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Amin. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Amin. Kalau kita mengatakan kita adalah pemberita kebenaran, kita tidak boleh bersembunyi di balik meja. Kita tidak boleh bersembunyi di balik tembok. Kita tidak boleh bersembunyi, Bapak Ibu, di keramaian. Tidak bisa bersembunyi. Tapi kita harus tampil memberitakan kepada dunia ini apa yang menjadi kehendak Allah bagi mereka. Amin. Dan memberikan diri kita juga untuk dipertimbangkan dari pemberitaan yang kita sampaikan. Karena apa? Tidak boleh ada udang di balik batu. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingin memberitakan Injil keselamatan kepada orang lain, maka harus didorong karena kemurnian agar jiwa orang itulah yang diselamatkan, yang paling penting bagi pekerjaan Allah. Amin. Tidak ada yang lain motivasinya, Bapak Ibu Saudara. Dan itu harus secara terbuka kita nyatakan kepada dunia ini. Kenapa, Saudara? Karena di ayat 3 Paulus katakan, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Bapak Ibu Saudara, dari mana mereka tahu tentang keselamatan? Dari mana mereka tahu tentang wajah Kristus yang mulia saat ini? Kalau kita tidak memberitakan kepada mereka. Ya, Bapak Ibu Saudara, ayat 4 dikatakan lagi, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Amin. Cahaya kemuliaan Injil kasih karunia Allah adalah gambaran kemuliaan cahaya wajah daripada Yesus Kristus, yaitu Allah yang mulia itu. Amin. Saudara-saudara, itu adalah tugas kita menyampaikan kepada mereka secara terbuka. Ya, kita tidak boleh malu-malu kucing. Apalagi kita saudara-saudara enggan berbicara kepada semua orang, atau kita hanya bicara di belakang-belakang saja. Tidak bisa, saudara-saudara. Kita harus terbuka menyampaikan itu kepada dunia ini, bahwa Kristus telah mati mengampuni segala dosamu. Apabila engkau percaya, engkau pasti masuk surga. Amin. Saudara, di ayat 9, di ayat 5 dikatakan, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Amin. Saudara-saudara, saat ini kalau kita mendengarkan khotbah-khotbah dari mimbar-mimbar gereja, kebanyakan hanya menceritakan keberhasilan-keberhasilan dirinya kepada para pendengarnya. Apa Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus? Itu adalah pemberitaan karena mungkin ingin mengharapkan timbal balik daripada para pendengarnya, supaya bisa balas jasa. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus jelas-jelas mengatakan di sini adalah bahwa bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Amin. Itulah yang kita beritakan di dalam setiap pemberitaan kita. Tidak boleh hal yang lain daripada itu. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena itu adalah kehendak Allah bagi semua umat manusia saat ini. Dan itulah yang membawa keberuntungan bagi kita, di mana kita akan menerima kemuliaan daripada Allah ketika kita nanti berhadapan dengan Dia di kursi pengadilan Kristus. Semua orang percaya akan menerima pahala, menerima upah, mahkota seperti emas, perak, dan batu permata. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mengajak kita untuk melihat bagian ayat yang terakhir dalam 2 Korintus pasal 3. 2 Korintus pasal 3, kita mundur dari pasal 4. 2 Korintus pasal 3, kita baca dari ayatnya. Dari ayatnya yang ke-12.
2 Korintus pasal 3 ayat 12. Saya akan membacakannya. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Amin. Bukan malu-malu, bukan takut-takut, bukan enggan, Bapak Ibu Saudara. Tapi karena kita mempunyai pengharapan yang demikian, maka kita bertindak dengan penuh keberanian. Ayat 13. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. 14. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka, jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Ayat 15. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Ada selubung yang membutakan mata mereka. 16. Tetapi apabila hati orang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, apabila setiap orang saat ini membuka hatinya mendengarkan Injil kasih karunia Allah, maka kebutaan itu akan digantikan dengan penglihatan yang jelas terhadap kemuliaan dan wajah Kristus yang bersinar saat ini. Ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita, ayat 18, fokus kita, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya, dengan lukisannya, dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Bapak Ibu Saudara, itulah kesimpulan kita, kesimpulan daripada pemberitaan firman Tuhan, pembahasan kita tentang wajah kemuliaan Kristus yang sudah tergambar dengan jelas bagi kita saat ini. Apakah dunia ini sudah mengenalnya? Belum. Siapa yang memperkenalkannya? Kita orang-orang kudusnya Tuhan. Kita orang-orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, berbahagialah setiap orang yang rindu diubahkan terus-menerus menjadi lebih segambar lagi dengan kemuliaan wajah Kristus yang surgawi itu. Puji Tuhan, itulah firman Allah. Itulah kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sampaikan di malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, diberkatilah semuanya yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tetap setia kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau adalah Tuhan yang sudah memancarkan dengan jelas seterang-terangnya, melukiskan wajah-Mu melalui Injil kasih karunia-Mu yang terang benderang, yang sungguh-sungguh ya Tuhan, kami lihat melalui dan kami imani, kami percayai melalui firman yang dibukakan kepada kami semua, kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan Yesus, membuat kami Tuhan semakin rindu mengasihi-Mu lebih lagi Tuhan, dan juga mengasihi semua orang lebih lagi ya Bapa, seperti Engkau mengasihi mereka semua dan mengasihi kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, mampukan kami semua, kuatkan kami semua, dan biarlah sukacita surgawi senantiasa tercurah di dalam kehidupan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Pardosi untuk memimpin kita, membawa kita di dalam sesi tanya jawab atau sharing pada
malam hari ini terkait dengan topik pembahasan yang baru saja kita dengarkan bersama. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Ya, shalom. Salam kudus. Amin.